Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Tailwind CSS. Di video sebelumnya kita udah ngebahas ya secara panjang lebar untuk layouting yang ada di Tailwind CSS. Nah, itu videonya 1 jam lebih, jadi untuk sekarang aku bakal memangkas waktu penjelasannya jadi nggak usah 1 jam lagi ya karena kelamaan itu maksudnya kelamaan mungkin kalian juga bosan nonton penjelasan 1 jam gitu, jadi aku bakal bagi lah ya materinya, aku bagi-bagi supaya nggak kelamaan lagi. Nah, mulai sekarang aku bakal coba kayak gitu. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin Tailwind CSS yang ngebahas tentang padding dan margin. Buat kalian yang udah megang CSS dari dulu, pasti tahu ya perbedaan padding dan margin beserta manfaatnya. Nah, di sini aku cuma mau ngejelasin penggunaan padding dan margin di Tailwind CSS. Jadi buat kalian yang belum ngerti, bisa cari-cari tahu dulu tentang padding dan margin, atau enggak begini aja, aku anggap kalian semua pemula, nggak tahu padding itu apa, margin itu apa, jadi aku bakal jelasin mulai dari pengertian padding, margin, sama perbedaan antara mereka berdua. Oke, aku anggap setara, belum ngerti apa-apa tentang padding dan margin. Nah, untuk dokumentasi kalian buka ini tailwindcss.com, get started, dan scroll di bawah ini di menu bagian kiri, bagian ini spacing. Kalian bakal ngeliat spacing, ada padding, margin, dan space between. Nah, ini yang bakal kita bahas untuk video kali ini. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Pertama, aku mau bahas tentang margin dulu. Margin kalau kita artiin ke Indonesia artinya batas. Jadi kalau kita ngasih margin, artinya kita ngasih batas. Aku bakal contohin ke kalian supaya kalian lebih ngerti. Jadi di sini aku bakal bikin sebuah kotak atau mungkin 2 buah kotak ya. Div class sama dengan W64 biar gede sekalian, H64. Terus BG-nya kayak biasa til 400. Kemudian aku bikin kotak yang kedua yaitu sky 400. Save, kalian lihat. Ini bukan kayak begini yang aku mau, aku bakal kasih sebuah kelas di wrappernya yaitu flex. Ini flexbox ya, kalian gak usah pikirin dulu. Kalau kalian udah ngerti tentang flexbox di CSS pasti kalian tahu maksudnya. Tapi di sini kalau kalian belum ngerti ya udah nggak usah pusing-pusingin dulu, aku cuma nambahin kelas flex doang supaya dia bisa bergabung kayak gini. Tadi kan blok bentuknya. Nah, sekarang bisa satu kayak gini. Oke, nice. Di sini aku mau liatin ke kalian, kita fokus ke kotak hijau. Sebelumnya tadi kita kasih 2 objek atau 2 kotak, dan secara default dia bakal nempel kayak begini. Nah, margin gunanya untuk memberi batas ke objek kita. Jadi kalau kalian nggak mau 2 objek kalian ini nempel, kalian bisa ngasih margin atau batas. Caranya gampang banget, kalau di Tailwind udah dibikinin kelasnya. Kita bisa kasih kelas M dash, kalian mau bikin berapa jaraknya. Kalau kalian mau bikin misalnya 5, kalian bisa lihat marginnya ternyata 1,25 rem atau 20 px. Ini artinya kita ngasih batas sebesar 20 px terhadap objek lain. Jadi kita ngasih batas kiri 20 px, bawah 20 px, kanan 20 px, dan atas 20 px. Kalian bisa lihat sendiri, save, hasilnya kayak begini. Nah, lihat di sini kita ngasih batas 20 px, 20 px, 20 px, 20 px, baru digambar kotaknya. Nah, hasilnya kayak begini. Kotak hijau sama kotak biru udah nggak nempel lagi karena kita kasih batas. Kalau kalian mau ngeliat hasilnya, kalian bisa klik kanan di kotak hijau, inspect elemen, kalian di bawah ini, scroll ke bawah terus, kalian bakal lihat ini dia, objek kalian 256, dan ini dia margin kalian 20 px untuk atas kiri, bawah kanan. Nah, itu gunanya margin, kalian ngasih batas. Jadi kalau kita nggak kasih margin, dia otomatis nggak ada batas untuk objek tersebut. Batasnya adalah objek itu aja. Istilahnya kita nggak ngasih pagar lah. Nah, dengan kita bikin margin, kita ngasih pagar. Orang lain nggak boleh ngelewatin pagar tersebut. Nah, itu gunanya margin. Nah, untuk konsep dan penggunaan kalian udah ngerti ya margin itu gimana. Sekarang margin itu ada banyak. Kalian bisa ngasih untuk atas doang, kiri doang, bawah doang, atau kanan doang. Bisa juga atas kanan, kiri bawah, atas kiri, bawah kanan, kiri kanan, atas bawah, terserah kalian. Caranya gampang banget.
Aku liatin ke kalian satu persatu dulu. Aku hapus M5 ini. Save. Nggak ada margin lagi. Sekarang kalau kalian mau ngasih margin yang sebelah kanan doang, kalian mau bikin pagar di sebelah kanan doang, kalian bisa pakai kelas yang udah dibikinin sama Tailwind CSS. Karena kita lagi ngebahas CSS Tailwind ya. Kalian bisa bikin, kalian bisa menggunakan kelas mWrite5. Misalnya mau ngasih 20px ke kanan doang. Kalian bisa kasih mWrite5. M ini margin, R ini right atau kanan, dan sebesar 5. Save. Tuh. Kalian lihat pagarnya cuma ada di kanan doang. Atasnya udah nggak ada pagar, kiri nggak ada pagar, bawah udah nggak ada pagar juga. Kalau mau lihat buktinya, klik kanan, inspect element, scroll ke bawah, kalian lihat ini objek kalian, dan ini pagar kalian atau margin kalian. Kotak gambar warna oranye itu margin kalian, jadi cuma ada di kanan doang. Oke? Udah ngerti? Sekarang coba, kalian mau ke kiri, kasih marginnya, ya udah kasih ML5. Nah, sekarang pagar sebelah kanan nggak ada lagi, yang ada pagar sebelah kiri. Kalau kalian mau lihat, sama kayak tadi, klik kanan, inspect element, scroll ke bawah. Nah, lihat ini objek kalian dan ini pagarnya, cuman ada di sebelah kiri doang. Sama, atas, MT, kayak begitu, cuman di atas doang. MB, sama, nggak kelihatan, jadi kalau mau lihat di sini. Tuh, cuman di bawah doang. Sekarang kalau mau kasih atas bawah gimana? Kiri kanan nggak mau. Kan tadi kalau atas bawah kiri kanan kita cukup M5. Nah, kalau sekarang mau kiri atas bawah doang, kalian cukup kasih MT5 spasi MB5. Save. Ini 5 ini terserah kalian ya mau ngasihnya berapa. Makin besar angkanya, makin gede juga marginnya. Save. Tuh, kita lihat lagi, inspect element. Lihat, tuh marginnya ada di atas sama bawah doang. Oke, jadi kayak gitu. Kalian bisa kombinasiin mau di mana aja marginnya. Nah, ini kan marginnya positif. Jadi, arti positif itu kalian menambah margin atau makin gede, makin gede angkanya, berarti makin besar pagar yang kalian bikin. Nah, ternyata margin ini punya nilai negatif. Kalau kita kasih nilai negatif ke margin, apa yang terjadi? Kalau nilai positif adalah makin luas, berarti kalau negatif makin sempit. Itu yang terjadi. Nah, aku contohin ke kalian, sekalian liatin gimana sih cara ngasih nilai negatif ke margin. Kalian cukup tulis simbol minus dulu, margin adalah M, terus berapa? Misalnya mau kasih atas, bawah, kiri, kanan, atau keseluruhan. Kalian bisa kasih M, misalnya 5. Nah, sekarang kita artinya ngasih nilai negatif ke margin kita. Berarti makin sempit lah marginnya. Save, kalian lihat. Tuh, ini makin ke atas kotaknya, jadi nggak ada margin, makin negatif. Kalian lihat, bentuknya udah mengecil ya. Kalau dibandingin sama kotak, ini kan sama nih, kotak hijau sama biru ukurannya sama. Karena marginnya kita kasih negatif, maka dia makin sempit. Pagar ke atas itu makin sempit, makanya dia ini sebenarnya ada di sini. Ada di apa? Tempat URL kalian ketikin untuk atasnya. Sama, margin sebelah kanan juga makin sempit nih. Karena apa? Ya, nilai negatif tadi. Jadi, objek sebelah kanan ini atau objek yang biru ini bisa mendekati atau melewati kotak dia. Karena apa? Ya, marginnya negatif. Nah, itu dia. Oke, ngerti kalian ya? Jadi, konsepnya cuma sederhana. Kalau nilainya positif, berarti makin luas marginnya. Kalau nilainya negatif, maka makin sempit nilainya. Saking sempitnya tuh bisa dijajah sama tetangganya. Oke, konsepnya kayak begitu aja. Terus kalau kalian mau kalau kalian mau ngeliat kelas-kelas apa aja yang udah dibikinin Tailwind CSS untuk margin, kalian bisa lihat di sini, di dokumentasinya ada banyak banget. Tuh. Oh iya, aku lupa jelasin, aku tadi ngejelasin atas, bawah, kiri, kanan aja ya. Kalau kalian mau atas bawah kan tadi aku udah jelasin bisa kasih MT5 atau MB5. Artinya kalian ngasih pagar atas sama bawah. Nah, ada nih cara lebih gampangnya lagi yaitu menggunakan sumbu. Kalian tahu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y itu vertikal, sumbu X itu horizontal. Jadi kalau kalian mau ngasih atas sama bawah, kalian bisa mempersingkat. Nggak usah pakai dua kelas ini, tapi MY5.
Jadi hasilnya sama aja. Ngasih margin atas dan bawah sebesar 20 px. Nah, kalau horizontal mx. Jadi kalian nggak perlu pakai m left sama m right. Kalian cukup mx aja, maka kalian udah bikin margin untuk sisi kiri sama sisi kanan. Oke, udah ngerti ya? Itu dia tentang margin. Lanjut, kita bahas tentang padding. Jadi, padding itu kalau diartiin ke Indonesia artinya lapisan. Kalian tahu ya lapisan. Jadi, kalau ada lapisan, gimana ya jelasinnya? Jadi, kalian punya objek tuh. Dia lapisan. Aku agak bingung. Aku langsung contohin aja lah ke kalian ya. Nah, ini dia kotak kita. Aku bakal hapus marginnya. Kalian lihat? Jadi, di sini aku nggak kasih margin. Sekarang aku bakal kasih padding. Aku bakal kasih P5, artinya aku ngasih padding 5 yang merupakan artinya ngasih padding 20 px untuk atas bawah kiri kanan. Ketika aku save, kalian nggak bakal ngelihat bedanya. Kenapa? Karena padding itu berbeda dengan margin. Kalau margin ngasih jarak keluar, sedangkan kalau padding ngasih jarak ke dalam objek tersebut. Jadi kalian nggak bakal bisa ngelihat kalau cuman kayak gini. Kalian kalau mau ngelihat efek padding, kalian harus naruh sesuatu di dalam objek kalian, misalnya teks. Kalau aku save, lihat. Ini dia. Kalian lihat, teks ini jaraknya, tulisan ini nggak mepet ke garis dari objek kita karena kita kasih padding. Sekarang aku bakal hapus paddingnya, kalian bisa lihat sendiri secara default gimana. Secara default, tulisannya bakal nempel ke batas atau ke garis kotak ini. Nah, itu dia guna padding. Padding itu bukan ngasih batas keluar objek, tapi dia ngasih batas di dalam objek itu. Balik lagi, aku kasih padding, maka tulisannya kayak gini. Nah, jadi kalian lihat ya perbedaannya. Kalau margin keluar, berarti kalau padding ke dalam. Nah, yang seharusnya teks ini nempel di sebelah kiri, ketika kita ngasih padding, dia bakal agak ke sebelah kanan. Sama konsepnya, M atau margin ngasih atas, kiri, bawah, kanan. Padding juga, kalau P doang yang kita kasih kayak gini, berarti kita ngasih kiri, bawah, kanan, atas. Kayak gitu, ngasih lapisan ya. Nah, aku mau ngeliatin ke kalian, kayak biasa, klik kanan inspect elemen, kalian lihat hasilnya adalah seperti ini. Padding. Ini objek kalian. Tuh, yang warna hijau itu adalah padding kalian. Jadi dia ke dalam, bukan keluar. Margin tadi ngasih batas keluar, sedangkan padding itu ngasih lapisan ke dalam. Nah, jadi sesuatu di dalam objek kalian itu bakal lebih menggeser ke dalam. Aku bakal ganti lah ya gambarnya karena hampir sama. Jadi aku bakal kasih yellow mungkin. Save. Nah, ini dia. Kalau kita inspect elemen dan lihat objeknya, tuh dia. Yang warna apa itu? Warna hijau apa biru di dalam itu adalah objek kalian yang sebenarnya. Bukan objek kalian yang sebenarnya. Suatu tempat atau space untuk sesuatu di dalam objek kalian yang dikasih padding. Jadi yang warna kuning itu adalah padding kalian. Dan yang warna biru itu adalah space untuk isi dari objek kalian. Makin gede paddingnya, makin sempit. Aku gedein padding 9. Lihat, yang tadinya paddingnya cuma segini. Kalau aku save, paddingnya jadi makin gede. Tuh, space untuk sesuatu di dalam objek kalian makin sempit. Gedein lagi ya. P20, save. Tuh, kalian lihat juga di sini, dia makin sempit. Nah, jadi kuncinya adalah margin itu batas keluar, sedangkan padding itu batas atau lapisan ke dalam. Makin gede nilai padding kalian, makin sempit juga objek atau sesuatu di dalam, kayak mana ngomongnya, teks atau apapun itu yang di dalam makin sempit juga space dia. Gitulah inti dari padding. Nah, jadi tergantung kalian, kebutuhan kalian. Kalau kalian mau styling tulisan di dalam sebuah objek ini nggak mau mepet sama garis luar, kalian bisa kasih padding. Kalau kalian mau ngasih jarak antara objek, kalian bisa kasih margin. Nah, itu dia. Tapi ini berlaku untuk sifat default dari objek. Kalian udah belajar di video kemarin tentang border box dan border content ya. Sorry, box border dan box content. Nah, secara default kan Tailwind CSS bikin
semua objek itu box border, yang artinya atau resultnya kayak begini, makin sempit ke dalam. Nah, kalian kalau nggak mau kayak begini, kalian bisa ganti pakai box content save. Nah, yang ada apa? Sekarang yang ada kalau kalian pakai box content, lapisan itu nggak masuk ke dalam. Yang artinya lapisan itu dibuat di objek kalian. Jadi sebenarnya objek kalian cuma segini. Nah, lapisan itu ditambahin keluar. Sorry, ini objek kalian yang warna biru. Ini warna hijau atau apa yang lagi aku scroll, yang lagi aku hover. Nah, kalau kalian pakai kelas box content, artinya kalian menambahkan lapisan keluar objek kalian. Nah, itu lapisan itu memperbesar objek kalian yang ada. Jadi kotaknya jadi tambah besar karena kalian nambahin padding. Nah, ini kalau kalian kasih box content. Kalau kalian kasih box border, save, hasilnya kayak begini. Tuh. Jadi, balik lagi ya, kalau kalian pakai padding dan kalian pakai box border, kalian bakal mempersempit space dari sesuatu di objek kalian. Sedangkan kalau kalian pakai box content, kalian nggak mempersempit. Kalian cuman memperbesar objek kalian, ukuran kotak yang sebenarnya masih tetap sama. Itu dia. Nah, kayak di video sebelumnya, pernah aku bilang, orang-orang sering pakainya box border, bukan box content. Kayak begini. Sekarang terserah kalian mau pakai box content atau box border, tergantung desain dari website kalian. Kayak begitu sih. Ingat ya, box border ini nilai default. Walaupun kalian nggak kasih kelas box border di sini, sifat defaultnya tetap box border. Nah, itu dia. Oke, yang perlu diingat adalah padding berbeda dengan margin. Kalau margin keluar, padding ngasih ke dalam. Tapi berbeda dengan box content. Bukan ngasih lapisan ke dalam, tapi kalau kalian pakai box content, kalian bakal memperluas objek kalian. Kayak gitu sih perbedaannya. Oke, semoga kalian ngerti tentang padding tadi. Box contentnya sama box bordernya. Lanjut. Padding itu juga sama dengan margin. Kita bisa setting dia itu padding kita kasih atas aja, bawah aja, kiri aja, kanan aja, atau atas bawah, atau kiri kanan, atau kiri bawah, atau kiri atas, terserah. Kalian bisa pakai cara margin tadi. Kalau atas aja kalian bisa kasih PT, misalnya 20. Maka dengan begini, kalian cuma ngasih lapisan di atas doang. Kalian lihat, tulisan ini tetap mepet di kiri, karena kalian ngasih padding cuman di atas doang. Oke, sekarang kalau kalian kasih padding bawah, kalian bisa pakai PB. PB itu padding bottom ya, bottom. Tuh, save, lihat. Kalian ada di kiri dan atas mepet, bawahnya nggak kelihatan karena kita nggak ada naruh sesuatu. Kalau kalian mau ngelihat, ini dia, tuh. Jadi padding itu cuman dikasih di bawah doang. Sama halnya dengan kiri. PL ada di kiri doang, paddingnya, tuh. Dan P right atau PR di kanan doang. Tuh. PR bisa juga Pak ganti dengan PE, yaitu padding N. Ada di sebelah kanan juga. Tuh. PL bisa diganti dengan PS atau padding start. PS sama PL sama-sama di sebelah kiri. Nah, oke, ngerti? Nah, sekarang sama kayak margin juga. Kalau kalian mau ngasih padding sumbu Y doang, atau atas bawah yang mau dikasih padding, kalian bisa pakai PY. Jadi nggak usah capek-capek PT20, PB20. Cukup ketik PY20, maka artinya kalian ngasih padding untuk sumbu Y, atau atas sama bawah doang yang dikasih padding. Sama untuk horizontal juga, kalian bisa kasih PX, nilai dari padding, buat ngasih padding terhadap sumbu X atau horizontal. Jadi padding itu cuma ada di kiri dan kanan doang. Oke, itu dia. Kalau kalian mau tahu apa aja kelas yang udah dibikinin Tailwind tentang margin, tentang padding, kalian lihat aja di dokumentasinya tuh. Kalian bisa coba-coba sendiri ya. Oke, itu aja tentang padding kayaknya, cuman ngasih jarak, bukan ngasih jarak, ngasih lapisan terhadap objek kalian. Tergantung kelas kalian. Kalau box content ya udah, berarti nambah luas objek kalian. Terus dikasih jarak. Kalau misalnya, bukan jarak, ngasih lapisan. Kalau misalnya kalian pakai kelas box border, berarti kalian nggak memperluas objek kalian, cuman ngasih lapisan doang. Maka sesuatu di dalam objek kalian, space-nya makin sempit. Itu dia penggunaan padding. Selanjutnya,
Aku mau ngebahas tentang space between, tapi sebelum masuk space between, aku bakal ngasih case untuk kalian. Anggap aja kalian mau bikin sebuah gallery. Di sini kotak-kotak ini adalah foto-foto kalian dan kalian mau nampilin di sini semua tapi ada jarak di antaranya. Ini kan masih nempel, kalian nggak mau itu, kalian mau ngasih jarak di tiap fotonya. Kalian bisa melakukan apa? Betul, kalian bisa melakukan penambahan margin terhadap foto kalian. Contoh, kalian bakal bisa ngasih, ini PX aku hapus ya, kalian bisa kasih margin misalnya 5, save. Nah, kalian sekarang udah ada jarak. Tapi ini kan nggak bagus nih, ini agak ke bawah, tapi ini kok foto yang sebelah kanannya nggak ke bawah, berarti kalian harus implementasi M5 juga. Nah, sekarang kalau misalnya kalian mau nambah foto lagi, implementasi marginnya lagi. Misalnya kayak gini. Tuh. Kalau misalnya mau nambah lagi, ya udah. Misalnya kayak gini. Tuh. Jadi intinya kalian bisa melakukan hal ini atau ngasih jarak dengan menggunakan margin. Oke? Nah, caranya gimana supaya nggak capek-capek ngasih ke semua div atau ke semua kotak ini marginnya? Capek dong setiap nambah harus kasih margin lagi, nambah margin lagi, nambah margin lagi. Ada caranya supaya nggak nambah-nambah margin kayak gini. Kalian bisa pakai yang lagi mau kita bahas yaitu space between. Space between itu adalah cara untuk memberikan space atau jarak antara elemen-elemen child dari suatu wrapper. Nah, jadi ini adalah wrapper kita. Jadi dengan menggunakan space between, kita bakal ngasih jarak antara child-nya. Nah, jadi kita cukup ngasih kelas space between aja di sini. Nggak perlu capek-capek nambahin ke tiap child-nya. Oke, aku bakal hapus ini semua. Save. Balik lagi, default kayak begini, nggak ada jarak. Nah, sekarang aku mau ngasih jarak antara child-nya. Ya udah, aku bakal kasih kelas space berapa. Nah, di sini kalian bisa lihat kelas-kelasnya dan bisa lihat artinya di sini. Space X adalah kalian ngasih margin left berapa. Space Y berapa? Space Y apa? Space Y adalah kalian ngasih margin top berapa. Jadi sebenarnya cuman penamaan kelasnya aja yang beda, tapi isinya sebenarnya kalian ngasih margin ke objek kalian. Nah, jadi kita tinggal pakai nama kelasnya doang, itu artinya kita udah ngasih margin atau ngasih jarak. Jadi nggak usah capek-capek ngetik ulang MX berapa, MAA berapa di tiap childnya. Cukup ngasih space between di wrappernya di sini, nggak usah di sini. Oke, kita coba. Kita bakal coba ngasih berapa? Karena aku mau ngasih jarak kanan doang, berarti kita bisa pakai yang apa dong? Coba lihat, kita bisa kasih yang margin, ada nggak margin right? Ternyata margin right nggak ada, adanya left sama top doang. Itu artinya berarti kita, karena mau yang horizontal, kiri kanan, kita bisa pakai yang margin left doang. Untuk margin left kita bisa pakai yang space X, sedangkan untuk atas bawah atau sumbu Y kita pakai space Y. Kita coba dulu space X buat ngasih jarak. Oke, kita coba space X berapa gitu ya. Aku mau ngasih jaraknya nggak usah banyak-banyak, cukup 4px aja. Berarti kita kasih space x1 nama kelasnya. Oke, langsung aja space dash x1. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau kalian pakai VS Code dan install yang namanya extension ini, Tailwind CSS IntelliSense, kalian bisa ngelihat kelas ini artinya apa. Yaitu kita ngasih margin right, hitungannya ada, dan margin left hitungannya ada. Oh, ternyata di sini beda ya. Di sini cuma margin left doang, tapi nyatanya ketika kita kasih space X1, ternyata Tailwind ngasih kita styling margin right dan margin left. Kita coba hasilnya gimana. Save. Nah, lihat ternyata benar kita dikasih space margin di sini. Kalau kurang gede, kalian bisa nambahin lebih gede lagi. Space X misalnya 5. Enter, save, lihat hasilnya tuh. Nah, jadi kalian nggak usah capek-capek lagi ngasih di tiap children atau child kalian kelas M5, MY1, MX1, MX5, ML5, MWrite5, ME5. Nggak usah capek-capek kayak begitu kebanyakan.
cukup ngasih space X di wrapper atau di parent dari children kalian. Nah, itu dia. Sekarang bisa nggak ya copy paste sebanyak-banyak mungkin, soalnya aku lagi pakai Flex nih. Tuh, makin ini dia. Ini mungkin bakal ngebahas ke Flexbox nanti, jadi aku skip dulu yang ini. Aku bakal pakai cara lain, yaitu aku copy paste ini semua ke bawah. Nah, kalian lihat di sini nggak ada jarak nih antara ini. Jadi di sini ini kotak 1, 2, 3, 4 merupakan yang ini. Aku kasih enter aja. Terus yang di bawahnya, yang mulai teks ini sampai ke kanan adalah kotak yang ini. Nah, sekarang kalau kalian mau ngeliat gimana cara ngasih jarak antara atas sama bawah, kalian cukup ngasih parent di antara div ini. Aku bakal coba kasih div, buka div dulu di sini. Nah, penutup div aku hapus, aku pindahin ke bawah. Nah, sekarang aku rapiin. Kalian bakal ngeliat hasilnya kayak gini. Ini parentnya dan div ini semua adalah childrennya. Sekarang kita tinggal mau ngasih aja space di antara div ini, atas sama bawah. Jadi di sini kita kasih div class sama dengan kayak tadi, space kita mau ngasih sumbu y, space des y mungkin 5 supaya gede. Save. Tuh, sekarang kalian bisa ngasih lihat ada jarak antara div-div tersebut. Jadi kayak gitu aja caranya teman-teman. Kalau kalian mau ngasih space atau margin di antara children kalian, nggak usah capek-capek. Kalian cukup kasih di wrappernya aja dengan menggunakan kelas space X berapa untuk sumbu X-nya atau kiri kanan, ngasih margin kiri kanan. Sedangkan kalau kalian mau ngasih jarak atau margin atas bawah, kalian cukup space Y nilainya berapa. Makin gede nilainya, makin gede juga marginnya atau jaraknya. Oke, untuk kelas-kelas space between sama kayak tadi, kalian bisa ngelihat di dokumentasinya Tailwind. Ini ada banyak banget, kalian bisa coba-coba aja kelas tersebut. Terus kalau mau baca-baca juga boleh sih di sini. Tuh. Oke, kayak begitu aja penggunaan space between. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang margin, padding, dan space between. Alah, nggak penting ini. CSS juga udah tahu kok tentang ini. Ya, betul. Emang margin dan padding itu ada di pure CSS. Bisa kita setting, bukan kita setting ya. Kita bisa atur menggunakan margin yang ada di CSS. Tapi kan kita lagi ngebahas tentang Tailwind. Jadi kita menggunakan kelas yang udah ada di Tailwind sebagai perwakilan dari setup CSS yang kita inginkan tadi. Margin top kita ganti dengan MT berapa. Margin bottom kita ganti dengan MB berapa. Padding sumbu Y, daripada nulis padding top segini, padding bottom segini, kita bisa pakai kelas PY berapa. Nah, ingat kita lagi ngebahas Tailwind CSS. Oke, jadi kayak gitu aja penggunaan padding dan margin, sederhana tapi penting. Jadi, oke lah ya, gitu aja lah ya. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.